Ya. Pak Bayu, misalnya jam 1 malam ada WA atau telepon dari wartawan, apa yang Bapak lakukan? Anggota memang harus tingkatkan skillnya dengan pembelajaran, kemudian pelatihan supaya dia mampu memberikan informasi-informasi secara maksimal. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini bersama saya yaitu Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. Namanya agak asik juga, panggilannya Kombes Bayu. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Bang, selamat pagi Tribuners. Tribuners, Pak Bayu ini baru menjabat Kabid Humas Polda Jateng mulai Juli 2023. Sebelumnya adalah Kabid Humas Polda Bali dan juga Kabid Humas Polda Sumatera Barat. Ini spesialis Kabid Humas. Tribuners, dalam Tribun Topik ini kita bincang-bincang ringan dengan beliau Bapak Bayu, panggilannya Pak Bayu, Akpol 92. Wah, ini sudah senior. Ya. Pak Bayu, bisa menyapa warga Jawa Tengah dulu ini menjelang pemilu, Pak Bayu. Terima kasih ke Tribun News. Kami diundang ke sini dalam rangka bincang-bincang. Pada satu sisi terima kasih juga kepada Tribun yang telah memberikan kita tempat untuk bisa bersilaturahmi dan juga bertemu dengan Tribun Nurse ya. Baik pemirsa, kita tanya, coba Pak Bayu selama ini Juli, Agustus beberapa minggu sudah kemana saja Pak Bayu? Ya, kita memang baru kurang lebih 2 minggu. 2 minggu di Jawa Tengah. Memang begitu kita serah terima dengan pejabat lama, kita langsung diajak keliling sama Bapak Kapolda, memang ke dalam rangka tugas. Dari ke Solo, awalnya ke Solo, pengamanan kegiatan PKB, kemudian ke Cilacap, setelah itu ke Banyumas dalam rangka pelantikan Bintara Baru. Oh, bukan penambang emas itu ya? Bukan. Pertama memang itu pelantikan Bintara Baru. SPN. Oh, siap. Di Purwokerto ya. Purwokerto. Kemudian kita ke wilayah Magelang. Terus kembali lagi. Ini ngomong-ngomong, Pak Bayu asli Magelang. Waktu ke Magelang pulang kampung dong. Ya, kita syukur alhamdulillah bisa dinas di Polda Jawa Tengah. Kami asalnya dari Magelang, jadi bisa lebih sering nengok orang tua karena masih ada ibu di sana. Oh, masih ada ibu. Selamat berjumpa lagi ya sama orang tua. Tribuners, Humas Polda Jawa Tengah ini tahun 2022 menjadi humas terbaik di Indonesia dalam hal produksi berita. Ini paling tinggi di Indonesia, kemudian disusul Polda Jawa Barat. Pak Bayu, mungkin ada optimisme tahun 2023 seperti apa, Pak? Ya, kita berharap di 2023 pergantian pimpinan ini apa yang sudah dilakukan oleh pejabat lama dengan hal-hal yang sudah banyak prestasi bisa dilanjutkan oleh kita. Ya, kita berharap personil-personil yang di Humas bisa mensupport dan mendukung, terutama rekan-rekan kita di media, salah satunya dari Tribun ini sangat mensupport kita. Luar biasa. Tribuners, kita tanya kira-kira program apa saja dari Pak Bayu ini dalam rangka semakin akrab dan merangkul media di Jawa Tengah. Apa Pak Bayu? Ya, kita pada saat ini akan menyiapkan program-program atau kegiatan dengan rutin berkomunikasi dengan media ataupun menyapa media. Kita berkumpul di suatu tempat tertentu yang santai, kita bisa ketemu di sana. Ya, kita mempererat tali silaturahmi dengan berbagai media, begitu. Siap, Tribuners, Polda Jawa Tengah ini dikenal sebagai Polda yang transparan, belak-belakan dan cepat responsif terhadap peristiwa di Jawa Tengah, tidak hanya di Semarang dan lain sebagainya. Pak Bayu mungkin bisa menyikapi ini ke depan, transparansi di Jawa Tengah, di Polda ini seperti apa ke depan? Ya, terkait dengan transparansi, ya memang sekarang ini sudah zamannya modern ya, segala sesuatunya sudah bisa diekspos ataupun tersiar melalui media sosial. Dan juga kita akan berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi terkait tentang kegiatan-kegiatan, terutama memang yang diharapkan yang positif. Tetapi kalau ada hal yang negatif, ya memang harus kita sampaikan untuk
perbaikan kita tujuannya, itu Bang. Pak Bayu, mungkin ada himbauan kepada media-media di Jawa Tengah terkait menjelang pemilu ini? Ya, kita berharap kepada media di Jawa Tengah ikut mensupport, membantu terkait dengan kesiapan pemilu, supaya memberitakan hal-hal berita yang positif, kemudian membangun, dan jangan berita yang masih hoax ya. Yang kita jangan berita yang hoax itu yang disampaikan, tetapi berita-berita yang memberikan edukasi kepada masyarakat, yang menyejukkan. Itu intinya ya, membuat masyarakat bisa memahami dan mengikuti, misalnya ada kegiatan-kegiatan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Siap, luar biasa Tribuners. Pak Bayu ini Kombes Bayu, cekatan dan respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Ini satu lagi nih, saya tes ini Pak Bayu nih. Ya. Pak Bayu misalnya jam 1 malam ada WA atau telepon dari wartawan, apa yang Bapak lakukan? Ya, selagi kita masih sadar, belum tidur masih itu akan saya jawab. Jadi saya sebelum tidur itu pasti buka WA dulu. Semua berita pasti akan saya jawab. Gitu saya berusaha untuk bisa melayani apa yang diinginkan media. Itu biasanya karena saya tahu apa yang mereka mau. Oh gitu ya. Terus Pak Bayu, ada beberapa pelaku oknum wartawan bodrek, wartawan yang nggak punya media dan lain sebagainya. Kalau di Polda sistem penyaringannya media seperti apa? Ya memang diharapkan dari Mabes Divisi Humas Mabes Polri yang bisa mengembangkan berita-berita itu yang diharapkan memang yang di bawah kendali Dewan Pers. Tetapi semuanya kan ada juga media yang non Dewan Pers. Nah itu tetap kita ajak bersahabat lah, kita berteman, tapi ikut mensupport tentang berita-berita kita, terutama berita-berita yang positif, yang menyejukkan dan memberikan edukasi, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu. Terus satu lagi Pak, kalau di beberapa daerah itu ada oknum wartawan dalam tanda petik yang tahun ini dan tahun kemarin itu melakukan pemerasan dan lain sebagainya. Ini Pak Bayu menyikapi seperti ini bagaimana? Ya, kita berharap jangan ada yang terjadi lah tentang adanya media seperti itu. Ya memang kalau ada yang melakukan itu, satu sisi memang harus dilaporkan lah supaya tidak terulang lagi gitu. Satu lagi Pak Bayu, apa saja upaya dan program meningkatkan kualitas media di internal Tribrata di Polda Jawa Tengah? Ya, terkait dengan itu ya memang anggota memang harus tingkatkan skillnya dengan pembelajaran, kemudian pelatihan supaya dia mampu memberikan informasi-informasi secara maksimal, dan mungkin mengajak media lain untuk memberikan sebagai narasumber lah kepada anggota kita untuk dilatih. Oh gitu ya, biar cepat update lagi ya. Cepat update. Gitu. Tribuners, obrolan singkat kita sangat padat dan Pak Bayu juga aktivitasnya hari ini agendanya banyak, kita tidak panjang lebar tetapi banyak sudah disiapkan dan disampaikan oleh Kombes Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Satu lagi closing statement, imbauan terhadap masyarakat di Jawa Tengah. Ya, Pak Bayu. Kita memberikan himbauan kepada masyarakat di Jawa Tengah agar cerdas di dalam menggunakan media sosial, kemudian cukup menikmati apa yang disajikan berita-berita baik dari Polda maupun dari Tribun, sehingga memberikan suasana nyaman untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kombes Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Luar biasa, baru 2 minggu langsung adaptasi terhadap masyarakat Jawa Tengah dan transparan, merangkul semua media dan berkolaborasi untuk menyejukkan Jawa Tengah menjelang pemilu 2023. Tribuners, saksikan obrolan singkat ini di tribunjateng.com, di media sosial Tribun Jateng, dan di koran Tribun Jateng. Dan saksikan juga obrolan dalam Tribun Topik bersama narasumber-narasumber lain yang berkaliber Jawa Tengah maupun nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.